bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Kita kembali di Sahur bersama Gilang Dirga. Rumah aja ya pemirsa, bareng sama Cuping Topan kali ini. Tapi luar biasa. Kalau dulu sih enak sih manggilnya, wah bro Topan segala macam. Tapi kalau sekarang bro jujur ya, gua ngerasa kalau ngelihat lu tuh besar banget sekarang. Karena dari segi keimanan, aura dan lain-lain ya. Maksudnya ketaatan dalam beragama, mungkin gua pribadi ini ngerasa jauh di bawah lo. Makanya gua kalau ngeliat lu tuh, gitu loh. Seperti itu lu sendiri gimana rasanya sekarang? Mungkin kalau pertama-tama kalau orang yang baru pertama kali melihat saya secara penampilan, mungkin mereka berpikir bahwa saya ini dalam tanda kutip ya. Bener lah, preman lah, waduh, preman atau suka melakukan mungkin bisa dibilang kriminal atau apa-apa segala macam lah. Padahal saya sebenarnya memang dari kecil itu alhamdulillah sudah diajarkan bagaimana menjaga adab, bagaimana menjaga sholat, dan itu yang paling penting yang selalu disampaikan orang tua saya bahwa dan alhamdulillah sampai detik ini Mas Gilang, meskipun saya udah lama ya berkecimpung di dunia entertainment segala macam, yang namanya minuman, mohon maaf sekali lagi, yang namanya minuman beralkohol, itu sampai detik ini pun saya belum pernah merasakan bagaimana namanya minuman alkohol. Serius? Serius. Tapi clubbing gitu-gitu pernah dong? Clubbing saya pernah pergi aja. Cuma kalau namanya minuman alkohol, meskipun diajak sama teman-teman yang lain, nggak mungkin itu mereka, kalau teman-teman dekat yang kenal saya itu sudah mereka sudah tahu bahwa saya itu memang dari dulu nggak minum. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang iseng kalau kita pergi clubbing suka naruh barang, mungkin suka naruh obat atau suka naruh alkohol. Tapi saya tuh punya feeling, punya apa ya? Kayak ada yang ngejaga gitu. Nah, ada yang jaga gitu. Ketika saya ingin mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama itu selalu dijaga. Jangan. Dan alhamdulillah masih terjaga sampai saat ini. Masya Allah, ini gue jujur kaget loh ini dengar cerita ini. Karena ya kita tahu bahwa Cuping Topan ini pemirsa adalah seorang entertainer juga. Dia seringkali warawiri di film, sinetron, FTV, iklan, apapun itu. Terus yang ada adegan laganya, silatnya dan lain-lain pasti Topan menjadi pilihan utama. Nah, sebelum kita membahas soal itu, ada satu tayangan yang membuat akhirnya seorang Cuping Topan ini viral dengan sesuatu yang berbeda. Dan viral ini nggak main-main. Sampai beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih diputar. Kita saksikan bersama cuplikan tayangannya ya. Ini dia. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Masya Allah. Ini tadi pada saat videonya diputar, Topan juga sambil menghafal kembali begitu alat dan mengucapkan kembali, benar ya? Jadi mungkin video ini kalau secara awam ya, mungkin mereka pikir bahwa ini bacaan sudah benar. Tapi ada beberapa bacaan yang tadi saya belum mendalami lagi, buka-buka mushaf, ada beberapa bacaan baik itu dari segi tajwidnya maupun dari segi hurufnya yang masih berlebihan. Kayak misalkan kayak tadi fa-idza qudiyatis sholatu ini sebelum saya belajar ilmu tajwid yang benar ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Wabtagunya itu terlalu panjang, terlalu berlebihan jadi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan ini surah ini, ayat ini secara spontanitas saya baca. Dan itu irama yang saya keluarkan sendiri, dengan ciri khas saya sendiri, dengan gaya bacaan saya sendiri. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya itu setiap saya mau tidur itu,
saya selalu putar YouTube, dengerin beberapa imam-imam di Arab Saudi dengan berbagai ciri khas bacaannya mereka. Ada Syekh Syari Al-Rashid, ada Hani Arifai, ada siapa lagi As-Sudai, macam-macam. Akhirnya saya bilang, kenapa saya tidak menciptakan satu irama khusus buat saya sendiri dan orang lebih mengenal irama itu. Saya bikin versi Indonesian Timur. Nah, itulah saya sendiri gitu. Akhirnya Tapi yang menarik ini rendah hati sekali. Maksudnya ketika melihat video itu untuk orang-orang awam seperti kita, mungkin itu udah bagus banget gitu dan kita tidak mengerti. Tapi ternyata seorang Topan masih belum merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Betul sekali. Kayaknya ada yang salah, saya harus perbaiki diri, terus perbaiki diri. Masya Allah, rendah hati sekali. Kalau orang awam kan ngelihat begitu, udah imamnya gimbal begitu. iya bener. Tapi Kita nggak boleh yang namanya pas the book in the cover itu. judge the book in the cover, pass the book. Itu yang Lah iya, yang just the book in the cover. Nggak boleh nilai orang dari luarnya aja. Ya ini. Nah iya lu salah ngomong. Iyalah bener. Untung ada dia nih. Kalau orang salah dibenerin, bukan dimarahin. Oh Nggak iya ngerti. benar, iya. Bulan puasa itu nggak boleh saling marah-marah. Emang lu menilai dia dari luar bagaimana awalnya, Le? Ya kan orang ngapain ini? Punya gimbal begini. Oh, anak reggae ini mah yang rengkong. Betul Lu dari sekali. awal udah. Lah namanya lu orang lihat dari begitu. Dari awal. Kalau Iya. gua justru dari awal gua melihat dia malah gua lihat penampilannya menarik loh. Tapi biasanya kalau orang-orang seperti Topan ini udah bodo amat, udah ya biarin deh orang nilai. Tapi gua. dari video tadi sebenarnya ada story-nya, ada ceritanya. Yang Apa tadi cerita? yang disampaikan Tapi sebelumnya tadi. itu siapa yang ngerekam tahu? Iya, nah awalnya begini. Ah. Jadi waktu itu saya terlibat di sebuah ajang sosial, yaitu ajang Asian Para Games untuk kaum difabel. Oke. Nah mungkin kalau nggak salah ada salah satu difabel juga Iya, yang akan iya, hadir iya, sini ya. Udah, dan hari itu hari Jumat. Jadi setelah selesai acara, saya duduk di kursi, kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba ada seorang tokoh, beliau juga seorang gubernur, seorang hafiz, seorang kiai juga datang. Jadi saya beliau lagi turun terus mau ke arah musola, jadi didampingi dua ajudan pribadi. Akhirnya saya duduk sebagai seorang putra daerah dari Maluku Utara, jadi saya punya keinginan itu mau menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji, perkenalkan saya Cupin Topan dari Maluku Utara, saya tinggal di sini dengan penampilan seperti ini. Ketika waktu awal saya pertama kali salaman sama beliau, saya dicuekin. Yang kedua kali saya mau samperin lagi, dihalang sama dua ajudan pribadi itu. Akhirnya saya kembali duduk. Lama banget saya merenung. Ini jangan-jangan gubernur pikir saya ini mahasiswa datang ke sini mau minta uang sumbangan, atau jangan-jangan dia pikir saya ini preman ya datang ke sini mau nagih utang. Iya. Lama banget tuh saya berpikir, ya udahlah, udah. Saya ajaklah teman-teman yang kita lagi ngobrol ini sholat bareng-bareng. Saya tuh selalu nggak mau jadi imam. Selalu saya persilahkan teman-teman yang lain buat jadi imam gitu, karena mungkin teman-teman dekat mereka sudah terbiasa melihat saya jadi imam, jadi dipersilahkan. Akhirnya udah sholat. Saya lihat ada seorang Habib, Ustadz, saya tanya, Ustadz, Afwan, saya mau tanya, ini mereka lagi sholat apa? Terus bilang nggak tahu. Akhirnya nggak lama Pak Gubernur dengan salah satu ajudan pribadi udah selesai sholat. Tadinya saya mau gabung. Akhirnya udah selesai sholat, qomat lah. Saya persilakan temannya lain, nggak usah antum aja, maju. Disitulah awal pertama kali Pak Gubernur lihat saya. Terus lihat, apa bisa seorang gondrong gimbal penampilan seperti ini bisa jadi imam? Nah itu bayangan saya seperti itu. Akhirnya udah baca. Jadi saya tuh selalu baca irama berbeda. Rakaat pertama iramanya beda, rakaat kedua iramanya berbeda. Nah pas waktu itu Pak Gubernurnya mau keluar. Karena dia dengar saya baca surah pertama Al-Kahfi, dia langsung balik, duduk sambil perhatikan. Ya Allah, mungkin merasa bersalah kali. Hanya panggil salah satu ajudan pribadi, kalian sini lihat. Nih, gimbal-gimbal gini, rambut gondrong aja bisa jadi imam, bisa baca surahnya fasih lagi. Gimana kalian gitu. Akhirnya Pak Gubernur instruksi perintah sama salah satu ajudan pribadi, kamu ambil handphone, rekam. Kita pikir rekaman biasa, mungkin buat kebutuhan mereka lah. Gitu. Akhirnya salah satu ajudan pribadinya itu inisiatif melalui tadi yang antum bilang tadi apa? Jangan memilih seseorang dari penampilan Iya, yang di KW The Book itu. Akhirnya dari video itu cerminan buat saya bahwa, dan ini juga cerminan buat seorang kiai, seorang gubernur, bahwa jangan melihat seseorang itu dari penampilan gitu. Meskipun dengan penampilan seperti ini, ternyata dalam hatinya itu selalu mencintai Al-Quran. Nah, tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga, tidak hanya untuk teman-teman dekat,
kita yang ada di sini, tapi mudah-mudahan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Karena TVRI ini kan siarannya paling luas di Indonesia. Bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang didapatkan dari Topan juga. Amin. Topan masih di sini ya, kita masih ngobrol ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali di Sahur Bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang Dirga.